perkenalkan, nama saya Casya Marvina dari kelas 8C absen 5 SMP Safrius 6 Palembang. Dengan bimbingan Suster Ferdinanda HK, saya akan menjelaskan mengenai sakramen tobat. Apa sih itu sakramen tobat? Sakramen tobat adalah salah satu cara dan sarana untuk menjaga kekudusan gereja. Sakramen tobat merupakan tanda dan sarana pemulihan hubungan yang retak atau rusak akibat perbuatan dosa, menjadi hubungan yang damai dan harmonis antara Allah dan manusia, serta manusia dengan sesama atau lingkungannya. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu apa arti dari dosa. Dosa adalah perbuatan melawan cinta kasih Tuhan dan sesama. Suatu tindakan disebut dosa apabila dilakukan secara sadar, sengaja, dalam keadaan bebas. Bila diperhatikan, pada gambar menampilkan Yesus yang rela mengorbankan nyawanya demi menebus dosa-dosa manusia. Contoh-contoh dosa yaitu membunuh, memfitnah, mencuri, menyembah patung atau berhala. Karena sebagaimana telah dijelaskan dalam 10 perintah Allah yang diterima oleh Nabi Musa di Gunung Sinai, bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki Allah dan berujung pada dosa. Akibat yang diterima setelah melakukan dosa adalah pertama, merugikan orang lain dan dirinya sendiri, serta merusak relasi dengan Tuhan dan sesama. Yang kedua, kehilangan rahmat sebagai anak Allah yang pernah diterima dalam sakramen baptis. Yang ketiga, tidak layak disebut sebagai anak Allah. Dan yang keempat, dosa yang diperbuat mengotori atau menodai kesucian gereja. Lalu bagaimana cara menghapus dosa? Yang pertama adalah melakukan proses pertobatan diri pada pendosa. Bertobat artinya berbalik kembali pada Allah atau kembali pada jalan Allah. Yang kedua, mengakui dosa-dosa yang diperbuat melalui sakramen tobat. Pada dasarnya, sakramen pengakuan dosa sering disebut sebagai sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi. Kemudian, kapankah sakramen tobat dapat diterima? Sakramen tobat dapat diterima setiap kali kita membutuhkannya. Setiap anggota gereja diharapkan untuk rajin menerima sakramen tobat, tidak hanya sebelum Natal atau Paskah. Apa syarat-syarat menerima sakramen tobat? Syarat-syaratnya adalah sepenuh hati berpaling kepada Allah. Berpaling yang dimaksudkan adalah meninggalkan hal-hal yang tidak disukai Allah dan dengan hati yang tulus setia kepada Allah. Yang kedua, bersyukur kepada Allah dengan melakukan penetensi, denda dosa. Ketika imam memberikan absolusi pengampunan dosa, berarti kita diampuni Tuhan lewat imam karena kuasa tahbisan yang diberikan kepadanya. Seorang imam yang menerimakan sakramen tobat wajib menyimpan rahasia pengakuan. Tidak boleh membuka rahasia pengakuan pada siapapun.
Tujuan sakramen tobat ialah memulihkan relasi kasih dengan Allah serta agar manusia memperoleh pengampunan dari Allah sekaligus didamaikan dalam gereja. Dan perlu diketahui, istilah penghapusan hukuman sementara di hadapan Allah sebagai akibat dari dosa-dosa dan kesalahan kita adalah indulgensi. Lalu unsur-unsur pokok sakramen tobat, yaitu yang pertama, tindakan orang yang datang dan bertobat melalui karya Roh Kudus. Yang kedua, pengampunan dosa dari imam yang bertindak atas nama Kristus untuk memberikan pengampunan dan menentukan cara untuk berbuat silih atas dosa-dosa yang diperbuatnya. Lalu kita akan melanjutkan untuk tahapan bertobat. Tahap yang pertama adalah menyadari dan mengakui dosa. Yang kedua, menyesali dosa. Dan yang ketiga, berniat untuk tidak berbuat dosa lagi. Yang keempat, mau menghidupi hidup baru. Yang kelima, mohon ampun. Kita lanjutkan untuk tata cara penerimaan sakramen tobat. Yang pertama adalah pemeriksaan batin. Mengingat orang-orang yang ada di sekitar kita, misalnya keluarga, sanak saudara, tetangga, teman, dan orang-orang yang pernah kita sakiti. Mengingat kembali kejadian-kejadian yang pernah kita alami bersama dengan orang lain. Apakah melalui kata, sikap, dan tindakan yang kita lakukan ada yang telah menyakiti atau melukai orang lain. Yang kedua, membangun sikap rendah hati. Memohon bantuan dari Roh Kudus untuk membangun sikap pertobatan dan rendah hati. Menyadari bahwa kita adalah orang berdosa dan tidak layak di hadapan Allah. Kemudian kita menyesali dosa yang telah kita buat, membangun niat untuk memperbaiki hidup dan meninggalkan cara hidup lama diganti dengan cara hidup yang baru. Masuk ke ruang pengakuan dengan sikap yang hormat dan sopan. Berlutut di hadapan imam dan membuat tanda salib sesudah imam memberikan berkat. Mengucapkan rumusan doa dengan menyampaikan kepada imam, "Sudah berapa lamakah sejak pengakuanmu berakhir?" Lalu menyebut dan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan imam atau menjawab pertanyaan yang mungkin diajukan oleh imam. Mungkin imam meminta keterangan lebih lanjut. Dengan sikap penuh perhatian, kita mendengarkan nasihat dari imam dan sekaligus denda dosa. Setelah mendengarkan nasihat dari imam, kita bisa berdoa dalam doa tobat. Yang terakhir, setelah pengakuan dosa. Setelah imam memberikan absolusi, pengampunan dan penetensi denda dosa, entah dalam bentuk doa atau melakukan perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama, kemudian kita membuat tanda salib dan keluar dari ruang pengakuan dosa. Setelah keluar dari kamar pengakuan, kita melaksanakan penetensi seperti yang diberikan oleh imam. Lanjut, kita akan membahas tentang buah-buah sakramen tobat. Yang pertama adalah perdamaian kembali dengan Allah dan gereja. Lalu, yang kedua, memberikan kedamaian, ketenangan, dan kekuatan untuk berjuang mengalahkan kuasa dosa. Dan yang ketiga, memperoleh rahmat, pengampunan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.